Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Aula Agusta dengan NPM D1E022048. Aku Ferdi Donata dengan NPM D1E022006. Aku Herlini Samberdianti dengan NPM D1E022054. Aku Zarifana Mora Tanjung dengan NPM D1E022046. Aku Elvira Putri Salsabila dengan NPM D1E022044. Kalian tahu nggak sih? Ternyata komunikasi massa itu Ada fungsi-fungsinya loh. Ada apa aja sih di komunikasi massa itu? Yuk simak terus video ini. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke fungsinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih komunikasi massa itu? Menurut KBBI, komunikasi massa itu adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau khalayak yang heterogen serta tersebar di mana-mana loh. Sederhananya tuh gini, kalau komunikasi interpersonal itu kayak kalian lagi ngobrol langsung sama teman kalian. Jadi pengirim dan penerima pesannya itu cuma satu orang. Nah, kalian bisa saling ngasih respon di saat itu juga. Sementara kalau komunikasi massa itu kan pengirimannya itu ditargetkan untuk komunikan yang bersifat heterogen atau berbeda-beda. Jadi responnya itu juga terbatas dan nggak bisa cepet kayak kalian lagi ngobrol langsung sama teman kalian. Jadi kesimpulannya, komunikasi massa itu adalah proses atau aksi di mana suatu penyebaran informasi ke penerima yang identitasnya itu berbeda-beda, tersebar di mana-mana, dan responnya itu nggak interaktif atau satu arah aja. Informasi ini disampaikan lewat media di media massa. di komunikasi massa, media massa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah penyampaian informasi melalui lembaran kertas, contohnya seperti koran, majalah, dan tabloid. Yang kedua yaitu media online. Media online adalah alat penyampaian informasi melalui internet, contohnya seperti artikel, website, portal berita online seperti kompas.com, Mojo, dan Tirto. Yang ketiga, media elektronik. Media elektronik adalah media penyampaian informasi melalui alat-alat elektronik. Biasanya ciri utamanya adalah melalui audiovisual, kayak radio, TV, sama film. Terus kenapa ya, kok bisa sih film termasuk ke dalam media massa? Nah, teman-teman, ternyata film itu mempunyai 3 fungsi media massa. Yang pertama, fungsi informatif. Maksudnya, film di sini berperan sebagai media yang memberikan informasi-informasi terbaru kepada penonton. Yang kedua, fungsi edukatif. Maksudnya, di sini film itu berperan sebagai media yang mengedukasi penonton berkaitan dengan hal-hal positif ataupun tentang pendidikan, persahabatan, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi hiburan. Maksudnya di sini film itu bisa mengontrol emosi penonton ketika ada adegan marah, sedih, ataupun bingung. Contoh filmnya adalah film animasi Coco. Film animasi Coco ini bercerita tentang Miguel yang melakukan perjalanan di dunia kematian untuk mencari ayah kandungnya. Nah, jika kita kaji secara fungsi informatif, film animasi Coco ini memberikan kita informasi terkait budaya yang ada di Meksiko. Kita jadi mengetahui terkait budaya, bahasa, dan musik yang terkenal yang ada di Meksiko. Lalu, jika kita kaji secara fungsi edukasi, film animasi Coco ini memberikan kita pelajaran bahwa kita harus selalu mengingat, menyayangi kepada keluarga kita walaupun mereka sudah tidak ada di dunia ini. Film Coco juga menghibur karena bisa menguras emosi kita. Contohnya saja, kita ketawa pas ngelihat Miguel itu lagi nyanyi pas di pentas musik. Atau kita sedih ngelihatnya pas dia nyanyi lagu Remember Me. Contoh lainnya yaitu film Kartini. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Nah, film ini menceritakan tentang kisah hidup Raden Ajeng Kartini yang menyuarakan derajat wanita di era itu. Film ini sangat informatif di mana kita mendapatkan informasi tentang budaya dan tradisi Jawa Tengah, terkhususnya di lingkungan para pejabat di era itu, seperti tahun 1880 hingga 1990-an. Nah, film ini sangat mengedukasi di mana kita belajar banyak hal tentang mengemansipasi wanita. Tapi, gak cuma itu aja. Film ini juga menghibur karena dari film ini kita dapat merasakan gejolak emosi yang dirasakan Kartini seperti haru dan sedih. Tapi, apakah film harus selalu bisa menyampaikan 3 fungsi ini? Belum tentu juga. Balik lagi ke pembuatnya, ingin menyampaikan pesan apa kepada penerima informasi. Nah, penonton yang heterogen dapat menerima informasi dari film dengan menurut pandangan mereka masing-masing.
Jadi, intinya film di sini merupakan bagian dari media massa dalam komunikasi massa. Karena film berperan sebagai penyampai informasi ke banyak orang yang heterogen dan responnya secara tidak langsung. Film juga memenuhi 3 fungsi media massa, yaitu fungsi informatif, edukatif, dan fungsi menghibur. Sampai di sini kalian udah pada ngerti belum? Atau tambah bingung nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan ragu apalagi malu, and see you!